Anak-anak kami sekalian, yang terakhir dari bakteri adalah cyanobacteria atau dikenal dengan bakteri hijau biru. Kenapa disebut bakteri hijau biru? Karena bakteri hijau biru ini adalah bakteri yang bisa dikelompokkan pada tumbuhan sederhana. Mari kita perhatikan ciri-ciri cyanobacteria. Antara lain, cyanobacteria dikenal dengan ganggang biru. Mengapa? Karena pada tubuhnya mengandung pigmen phycocyanin. Inilah yang disebut dengan pigmen biru. Cyanobacteria ini bukan ganggang sebenarnya, karena ganggang sebenarnya ini adalah ganggang yang sudah memiliki klorofil dan membran inti. Cyanobacteria walaupun memiliki klorofil mampu melakukan fotosintesa, namun belum dikategorikan tumbuhan ganggang. Cyanobacteria memiliki lapisan lendir yang berguna untuk gerak luncur. Gerak luncur ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Jadi cyanobacteria dapat dijumpai pada perairan. Bentuk tubuh cyanobacteria beraneka macam berdasarkan banyaknya sel. Cyanobacteria yang uniseluler bersifat soliter atau sendiri, bahkan ada yang berkoloni. Sedangkan yang multiseluler adalah bersel banyak, bentuknya ada yang bentuknya seperti benang atau filamen. Sifat hidup cyanobacteria adalah hidup bebas, bahkan ada yang melakukan mutualisme dengan makhluk hidup lain sehingga terbentuk kerjasama yang baik. Cyanobacteria dapat kita jumpai di habitat perairan, batuan, dan menempel pada tumbuhan. Bila di perairan memiliki banyak nutrisi, akan menyebabkan terjadi blooming, yang artinya pertumbuhan cyanobacteria sangat meningkat tajam. Cyanobacteria tubuh yang bentuknya seperti benang ada bagian-bagian penting yang harus kita kenal. Heterocysta adalah sel besar dan berdinding tebal yang berfungsi mengikat nitrogen atau fiksasi nitrogen. Akinet juga sel besar, namun untuk menyimpan makanan dan mengandung endospora sebagai pertahanan diri terhadap lingkungan burung. Sedangkan biosit adalah sel bulat dan jumlahnya banyak atau mendominasi yang digunakan untuk fotosintesa. Nah, berikutnya kita memperhatikan struktur sel cyanobacteria. Cyanobacteria ada kesamaan dengan bakteri lainnya, yaitu lapisan lendir yang digunakan untuk gerak luncur adalah gerak yang berada di perairan sangat dipengaruhi oleh arus air. Dinding sel mengandung peptidoglikan yang tipis sehingga disebut dengan bakteri gram negatif. Membran sel berperan mengatur pertukaran zat karena membran sel berupa pintu masuk keluarnya zat. Membran tilakoid adalah membran yang mengandung klorofil yang digunakan untuk berfotosintesa. Ada mesosom. Mesosom berupa tonjolan membran ke arah dalam untuk melakukan respirasi dengan tujuan menghasilkan energi. Sitoplasma berupa cairan sel, tempat reaksi-reaksi kimia atau metabolisme sel. Sedangkan ribosom merupakan tempat sintesa protein untuk memenuhi kebutuhan protein sel cyanobacteria. Granula untuk menyimpan cadangan makanan, fakologas yang mengandung udara untuk mengapung sehingga cyanobacteria tetap mendapatkan cahaya matahari di perairan. Nukleoid adalah materi genetik yang mengandung DNA berperan mengatur sifat-sifat aktivitas hidup.
Nah, perhatikanlah gambar sel cyanobacteria. Yang di sebelah kiri adalah cyanobacteria yang bersel tunggal, sedangkan di sebelah kanan adalah cyanobacteria membentuk filamen. Reproduksi cyanobacteria adalah reproduksi hanya secara aseksual, tidak dijumpai reproduksi seksual. Antara lain pembelahan biner, yaitu dari satu individu langsung menjadi dua individu atau dikenal dengan pembelahan amitosis. Ini bisa terjadi pada cyanobacteria yang bentuknya uniselular dan multiselular. Contohnya Gloeocapsa. Perhatikan gambar Gloeocapsanya. Yang B, fragmentasi adalah proses pemutusan bagian tubuh yang berbentuk filamen. Hasil putusan yang terpisah dari bagian tubuhnya itulah disebut dengan hormogonium. Hormogonium ini akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya Oscillatoria sp. Plectonema boreanum. Perhatikan gambar dari dua spesies. Yang di sebelah kiri Oscillatoria sp, sebelah kanan Plectonema boreanum. Yang C, pembentukan endospora. Endospora sudah pernah kita kenal pada saat kita mempelajari tentang bakteri. Nah, pada cyanobacteria juga terdapat istilah endospora. Pembentukan endospora ini dihasilkan oleh sel akinet. Sel akinet akan membentuk endospora terjadi bila lingkungan kurang menguntungkan atau dalam kondisi kering. Bila lingkungan sudah kembali membaik, maka endospora ini akan berkecambah membentuk individu baru. Contohnya Nostoc sp. Nah, beginilah gambar dari Nostoc spesies yang bentuknya seperti benang, dan perhatikan tanda panah, terdapat sel yang berukuran besar. Disitulah terdapat endospora yang dikenal dengan sel alkinet. Contoh spesies cyanobacteria yang pertama alga biru uniselular seperti Chrococcus. Chrococcus ini banyak dijumpai di air, baik itu di kolam yang tenang maupun kolam yang jernih. Gloeocapsa adalah alga biru yang uniselular, hidup pada batu atau epifit pada tumbuhan lain. Yang kedua, alga biru uniselular berkoloni atau berkelompok seperti Polycystis, lalu spirulina, dan ternyata spirulina ini dapat diolah menjadi makanan kesehatan atau dikenal dengan food supplement. Contoh yang ketiga adalah alga biru berbentuk benang atau filamen seperti Oscillatoria, Nostoc commune, Anabaena ajolae. Anabaena ajolae ini adalah Anabaena yang bersimbiosis dengan Ajola pinnata atau tumbuhan paku air. Anabaena cicadae adalah Anabaena yang bersimbiosa dengan Cycas rumpi atau Pakis haji. Nah, sekarang perhatikanlah contoh-contoh cyanobacteria atau cyanobita. Ada yang berbentuk sel tunggal, ada yang berkoloni, ada yang berbentuk benang atau filamen, dan ada yang berbentuk seperti cambuk. Nah, sekarang sebagai tambahan perhatikanlah video berikut ini. Cyanobacteria, also known as blue-green algae, can multiply quickly and form potentially toxic blooms under certain conditions. Well-developed blooms can look like thick pea soup or green paint in the water. Blue-green algae existed forever. The issue with it is sometimes it can turn toxic. That creates a public health threat.
The only way you can tell if there's toxicity present is to sample. We early partners in the program were the Lake Champlain Basin program, also the University of Vermont, and then expanded it from there. The Department of Health in Vermont and the Department of Environmental Conservation are also key program partners. The Volunteer Monitoring Program complements data collected by scientists in New York and Vermont as part of the Lake Champlain Long-Term Monitoring Program. This program has provided important information about the health of the lake for more than 20 years and developed the science behind the volunteer program. The Lake Champlain Basin Program is pleased to support both of these important programs. What the program does, let's get as much information out there, and they keep people safe. Those citizen monitors go out and they do visual assessments and then take water samples, at least weekly. Those samples were then assessed at various labs. They put it to a data tracker, which is very publicly available information. I have seen a lot of changes in the lake. You watch a boat goes by and the waves are just green. And maybe I can help with do the monitoring. If everybody did a little bit, it would help clean up the lake. This is an award-winning program, one of the most comprehensive in the country. That's due to the dedication of that volunteer base. We have over 100 volunteers just for Lake Champlain, New York, Vermont, and Quebec. The requirement is you're dedicated and responsible, you care about water quality, and you're willing to take a training. Well, aside from the reward of having the excuse to get down to the lake every week, learning about the blue-green algae, that's rewarding. Just a great overall experience. Knowing that we're doing something that's helpful, they need lots of monitors. We live on the lake, we enjoy the lake, and I would like to participate because I want to know what's going on in the lake, and that's the best way to find out. I figure it's my responsibility to do something about it. We're the people who live in this watershed. If we don't get involved in these critical issues, then the lake doesn't have much future. Demikianlah pembelajaran kita tentang bakteri yang ketiga. Berarti sudah lengkap sudah mengenai pembelajaran tentang Kingdom Monera atau kelompok makhluk hidup yang selnya belum memiliki membran inti atau prokariotik. Semoga pembelajaran kita ini bisa berguna untuk menambah wawasan kita dalam mempelajari biologi. Sampai jumpa, semoga tetap sehat selalu.